COVID-nya bisa kita kendalikan, pemulihan ekonomi ini lebih mudah. Sekarang tambah sulit karena ditambah satu masalah besar, yaitu perang di Ukraina. Hati-hati mengenai perang Ukraina, karena ini menyangkut pangan dan energi, pangan, minyak, dan gas, yang akan mempengaruhi semua negara di dunia. Hati-hati, minyak saat normal dulu sebelum pandemi, harganya hanya $60. $60. Sekarang ini 110 sampai $120 per barel. Sudah 2 kali lipat, hati-hati. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin, itu sudah berada di angka 31.000. Di Jerman, di Singapura 31.000. Thailand sudah 20.000, kita masih 7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat. Dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju? Pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih import separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barel minyak dari luar. Masih import. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Enggak, supaya kita semua ngerti masalah ini. Yang pertama tadi masalah minyak dan gas. Gas juga sama. Internasional sudah naik 5 kali, naiknya 5 kali. Padahal gas kita impor juga gede banget. Sekarang pindah yang ada urusannya dengan Harganas, yaitu pangan. Pangan juga sama, naik, seluruh dunia naik. Ada yang naiknya sudah 30%, ada yang naiknya sudah 50%. Untungnya kita ini alhamdulillah, rakyat kita, utamanya petani, masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik. Moga-moga tidak naik. Karena stoknya selalu ada. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri. Tapi hati-hati yang namanya komoditas pangan dunia ini naik semuanya, utamanya gandum. Kita juga impor gandum gede banget, 11 juta ton impor gandum kita. Ini hati-hati. Yang suka makan roti, yang suka makan mie, bisa harganya naik. Karena apa? Ada perang di Ukraina. Kenapa perang di Ukraina mempengaruhi harga gandum? Karena produksi gandum itu 30-40% berada di negara itu. Rusia, Ukraina, Belarusia, semua ada di situ. Di Ukraina saja ada stok gandum. Waktu saya ke sana saya tanya langsung ke Presiden Zelensky, berapa stok yang ada di Ukraina? 22 juta ton. Stok nggak bisa dijual. Kemudian ada panen baru ini,
55 juta ton, artinya stoknya sudah 77 juta ton. Di Rusia sendiri, saya tanya ke Presiden Putin, ada berapa stok di Rusia? 130 juta ton. Bayangkan, berapa ratus juta orang ketergantungan kepada gandum Ukraina dan Rusia. Dan sekarang ini sudah mulai, karena barang itu tidak bisa keluar dari Ukraina, nggak bisa keluar dari Rusia, di Afrika dan beberapa negara di Asia sudah mulai yang namanya kekurangan pangan akut. Sudah mulai yang namanya kelaparan. Bayangkan, kita ini harus betul-betul bersyukur bahwa negara kita diberikan pangan yang harganya beras utamanya tidak naik. Harus kita syukuri betul. Kalau Bapak Ibu keluar, harga pangannya karena ketergantungan pada gandum sudah naik 30, naik 50%. Mau Bapak Ibu semuanya harga naik? Ada yang mau coba ngacung yang harga pangan seneng naik? Tunjuk jari, maju ke depan saya beri sepeda.